ya, kita call dari sini. Top up itu akan keluar terus ya. Kalau kita call selama handset itu tadi tutup, maka top up itu akan jalan. Fardu ain itu kayak gitu. Istri kita, anak kita nggak tahu ilmu hand sama sekali, yang tahu setiap keluar udah itu hand. Maka termasuk tadi fardu ain. Termasuk dalam sabda Nabi, "Talabul ilmi fardhu." Kalau misalkan nggak belajar, sampai sekarang nggak usah terus. Top up-nya naik. Tuan-tuan dan korban yang dirahmati Allah, makanya belajar. Ya, kalau nanti pesan bukunya, kita kupas tugas. Yang ketiga kita persingkat ini. Kalau misalnya setelah kita tahu bahwa syaitan yang berupa teknologi kemajuan teknologi ini tak boleh kita hindari, tapi kita manfaatkan untuk apa? Tujuannya dakwah. Itu lebih baik sebab inna a'malu bin segala itu tergantung dengan niat. Kalau kita niat baik, meskipun belum buat Allah akan bagi satu. Tapi kalau niat jahat, niat-niatnya juga ditulis. Itu belum buat. Makanya kalau misalkan kita nanti niat baik, saya niat baik, Allah sudah tulis. Meskipun kita belum buat, Allah sudah tulis satu. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tiket kita masuk surga itu kata Sayyidina Ali ialah wa arafal akhirah fa talaba wa arafa dunya fa talaba. Artinya apa? Mengenal bahwa dunia ini akan hancur dan destinasi kita ialah akhirat. Tuan-tuan dan puan yang ke dunia ini, kita ini bukan penduduk dunia, betul? Kita ini bukan asli penduduk dunia. Kita ini adalah penduduk akhirat. Kita ini semua umat Islam ini penduduk surga. Allahumma amin. Kita di sini hanya sementara. Di sini kita hanya sebentar saja. Singgah, merantau. Suatu saat kita akan balik. Orang kata duduk KL tak selamanya duduk KL, dia mesti akan balik kampung. Ya. Kita ke dunia ini hanya sementara merantau. Sebab apa? Kita ini ialah penduduk ahlu surga. Allahumma amin. Kita turun sebab apa? Sebab mbah kita itu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam nggak turun namanya Hawa, mungkin bisa Tuhan aja udah di surga kan? Dari kanan 4, di kiri 3, nak makan, tak sendiri buahnya sepi, tak ada keringat, tak ada bulu, tak ada ganas. Nikmat yang ada di dunia ini semuanya pernah. Kalau kita pikir nikmat di dunia ini hanya nih sebesar ini aja, nikmat di dunia. Perlu bukti, nanti saya beri bukti. Nikmat yang ada di dunia ini dari ujung jari ini sampai ini aja udah. Yang lainnya sudah nggak bisa dirasakan. Oke, sekarang kita cek. Ustaz sekarang buktikan, oke. Kita makan sate, pelan-pelan sampai sini aja. Ditelan, ada tak rasa masinnya? Tak ada, sudah hilang. Makan lagi donat, punya di mulut sampai sini hilang rasanya. Makan lagi Milo es, kumpul sudah sampai di sini hilang. Maknanya nikmat yang ada dunia ini cuma segini aja. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf. Seorang suami misalkan dia sampai istrinya maaf kan cuma segini aja. Ya. Dari sini sudah tak boleh lagi. Ya kan? Maknanya nikmat dunia ini kalau kita kira maaf cuma dari ujung sini sampai ujung sini. Dan nikmat dunia ini semuanya pernah. Habis makan kenyapun, aku sakit perut, aku tak cari tanda, nasib baik tanda sedekah. Habis jihad, Jumatan sama istri, pernah keluar hidung ngorok. Semuanya kan tapi nikmatnya sudah insya Allah tak ada memuaskan. Makanya ada sebuah buku mengatakan gini, kiamat akhirat itu tidak kekal. Ada usaha dulu. Percaya kata Tuhan, akhirat itu tidak kekal. Percaya? Akhirat itu tidak kekal. Percaya? Kalau saya cakap akhirat itu tidak kekal, percaya? Tak, sebab aku pasti kan duduk surga terus kan? Tanah lagi itu dunia. Akhirat itu tidak kekal, betul. Sebab apa? Yang kekal itu ialah Allah. Kalau misalkan akhirat kekal, dia akan mukhalafatul lil hawa. Kalau misalkan selain Allah kekal, maka itu akan berbeda dengan sifat Allah yang nomor 4. Allah harus berbeda dengan makhluknya. Kalau misalkan akhirat kekal, sama. Allah kan bakok kekal, berarti nggak boleh. Maknanya apa? Betul tuh orang kekal.
berarti maknanya itu bukan kekal bahasanya, tapi dikekal. Nah, makanya kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya, akhirnya kita kekal, ya memang tidak betul. Sebab itu ialah makhluk. Masih Allah makhluk. Selain Allah, surga, neraka itu adalah makhluk semuanya. Dan itu tidak kekal, tapi dikatakan oleh Allah setelah kiamat hancur dan itu dikekalkan. Ya. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sudah jam 9. Ya. Ini sudah. Terus. Sudah ya? Sudah. Tenang. Jadi ada 3 baru lagi. Tiket kita nambah sur. Ya, 3 lagi kita sambung bulan depan kalau ada rezeki. Bila ada perjalanan boleh kita menambah mandi. Bila ada umur banyak boleh kita berjumpa lagi. Benda baik kalau terlalu banyak muntah akan jadi haram. Benda yang haram kalau sedikit bisa menjadi halal. Buktinya apa? Kita makan halal, wajib sana sampai muntah haram. Ada misalkan kita tak makan udah 1 bulan, kita hidup tahun tak ada lagi selain anjing mama. Kita makan boleh apa? Sama, tapi dikodriin kan sekedar untuk menjaga hidupnas, menjaga diri sendiri itu aja. Makanya dalam itu wala takutu ini binatang. Ya, teman dan korban yang dirahmati Allah. Mungkin hanya itu saja yang saya mau sampaikan. Dan yang kedua, ini ada sedikit satu kirim salam. Dia tahu datang, jadi minta maaf sebab doakan nanti awal bulan 2 ini, bulan 2, 10 hari bulan, insya Allah hari Selasa tidak mungkin umroh. Jadi kita persiapan baik fisik. Sebab umroh haji itu bukan ibadah hanya materi saja, tapi fisik. Ya, segala amal perbuatan yang ada di sini nanti akan nampak ke sana. Jadi kita doakan semoga selamat sampai balik ya. Terus yang kedua itu saya berjualan roti dan telur masin. Tolong itu ya dihabiskan sebab itu halalan thayyiban. Iya kan Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, halal belum tentu thayyib. Kalau produknya orang-orang non-Islam kita makan berani belum tentu thayyib, tapi itu produknya Islam tuh yang buat para pelajar. Insya Allah thayyiban. Ini halal betul. Oke, saya dulu sekarang misalkan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib menyehatkan. Berarti halalnya thayyiban, tapi kalau misalkan minum malah jadi batu kayak gini berarti nggak thayyib. Tak ikhlas baginya nih. Tapi kalau roti sama telur masin itu insya Allah halalan thayyib. Kalau makanan halal thayyiban kita ibadah Tuhan. Dan yang terakhir itu ada kotak dulu ya. Kalau nanti untuk pembangunan dan pelaksanaan kotak dulu yang infak beras aku masuk pada di situ. Jadi hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita